Halo, selamat pagi guys. Oh iya, saya mau menanyakan tentang Bapak Firly, mantan Ketua KPK ya. Kok nggak di eh, penjara, kok bebas ya? Oh ya Pak Firly, saya mau tanya, sebenarnya sudah lama sih saya ingin menanyakan, ketika ada 3 kilogram pada waktu hilangnya emas ya, ada yang namanya penggerbekan pada waktu itu emas kemana ya Pak? Nah, apakah ada sangkut pautnya dengan seorang artis Sandra Dewi yang di rumahnya memiliki 400 kilogram emas? Kira-kira itu hanya artis, percaya nggak itu hanya artis seorang Sandra Dewi dan suaminya saja yang ini? Bagaimana dengan orang-orang satu nama yang saya tahu yang bermain-main di tambang-tambang ya? Satu, Raffi Ahmad. Kedua, ada Yuni Shara pada waktu itu ya bermain di tambang-tambang nih, terutama batu bara. Nah, apa nggak menyeret artis-artis yang kondang, artis-artis hebat ini Pak Firly, sehingga Anda itu aman gitu, tidak terkenakan hukum yang sebagaimana sanksi berat harusnya ya kan dilakukan pada pelanggaran tentang hukum mengenai Ketua KPK beberapa bulan lalu. Jadi saya ingin bertanya nih Pak Firly sekali lagi, ada kaitannya enggak dengan emasnya 400 kilogram yang di rumahnya Sandra Dewi, tentang emas pada waktu 3 kilogram yang diambil oleh orang KPK itu pada waktu itu, sehingga mereka jadi aman semua. Saya rasa nggak mungkin hanya Sandra Dewi aja yang memiliki aset emas sebesar 400 kilogram emas batangan ya, hasil tambang, hasil kekayaan rakyat Indonesia. Semoga artis-artis yang lainnya itu ya terkuak semua. Ya, orang-orang yang berlagak mewah. Cuman satu nama dulu yang tidak pernah saya lupa, salah satunya ada nama Yuni Shara masuk di pertambangan yang namanya batu bara. Mungkin kalian lupa itu. Kemudian masih ada yang namanya artis-artis yang besar, termasuk ada seorang dokter loh ya, seorang dokter ini yang ikut berperan juga, memiliki saham juga ya, saham apa gimana gitu di pertambangan timah dan emas itu. Banyak Pak. Bagaimana nih Ketua KPK, masih bersihkah Freeport, masih amankah tambang-tambang yang di sana? Kira-kira tambang-tambang kekayaan rakyat Indonesia ini masih amankah? Ya, makanya saya bilang yang kaya makin kaya, yang miskin ditindas saja. Yang miskin orang pekerja-pekerja malah pajaknya dinaikkan sampai jutaan rupiah. Ini pejabat-pejabat, artis-artis ada juga yang kesandung tapi aman-aman saja gitu. Hanya sebagai pembatas saksi pemeriksaan. Ya, semoga ini keadilan hukum ya Allah. Saya berharap ini ya Kejaksaan Agung bernyali baja ya untuk menguak-nguak tabir ini. Ya, sebenarnya banyak loh ya artis yang memiliki saham-saham batu bara di tambang-tambang emas ini. Nah, ingat ada pengusiran pada waktu 2018 ya, ada pengusiran di itu rakyat biasa ya, rakyat biasa, karena di sana ada seorang usaha, kemudian di situ ada orang anggota ya, anggota TNI ya. Kalau itu saya bukan menjelekkan anggota TNI, cuman yang mengusir orang tersebut adalah anggota TNI salah satunya. Itu ketika 2018 lalu ya. Saya yang herannya kok banyak rakyat Indonesia tidak mengupload itu gitu. Ya, cobalah rakyat Indonesia semua, kalau kalian kompak itu coba dibongkar semua, jangan dirahasiakan. Ya, jangan dirahasiakan itu soal-soal orang-orang yang terlibat di itu. Nah, kemudian coba ambil tahu tuh, ada data ya, data aslinya ada di yang namanya Mbak Auki Pera. Ya, Mbak Auki Pera, selamat pagi ya untuk di Jepang ya, semoga sehat selalu di sana Mbak ya.
Data-data tersebut menyatut ada orang-orang jenderal juga ada ya yang punya saham ini, transfer ke rekening-rekening itu ya, baik itu di orang-orang itu ya. Nah, orang-orang terdekat ini dengan Jokowi itu apa aman-aman aja? Aman-aman aja enggak? Ya. Nah, itu loh. Ya, sebenarnya kalau ada orang yang bernyali baja terutama untuk Kejaksaan Agung ya. Cobalah buka ke publik siapa saja yang terlibat, Pak, mengenai emas, terutama timah yang ada di Pulau Bangka. Kemarin itu saya kan sampai sebut menyeret salah satu nama orang pernah ditugaskan dari 2004 ya di tambang timah itu sebelumnya. Ya, itu era siapa? Ya, era siapa? Nah, setiap ada permainan-permainan begitu kan dulu ada yang namanya buku KPK ya, buku KPK catatan penting kasus yang melibatkan nama seseorang, 2 lembar tuh hilang ya, 2 lembar diganti ketika pada waktu itu Mendak itu masih menjabat lah ya Bapak Tito. Nah, jadi saya berharap banget bro, ini semua terkuak inilah momen yang bagus buat saya untuk membersihkan demokrasi, para mafia ya. Buat Kejagung yang benar-benar bernyali baja, ayo kita dukung ya, dukunglah Kejagung yang benar-benar bernyali ya. Coba dikuak agar supaya ini ya usulan-usulan dari saya ini masuk ke telinga seorang Kejagung yang bernyali besi ya, bernyali baja. Saya berharap jangan hanya Sandra Dewi aja yang diperiksa menyimpan yang namanya 400 kg yang namanya emas batangan yang ada di rumah pribadinya. Lalu bagaimana dengan artis-artis yang lain? Ya, salah satu tadi ada dulu ya saya, cuman ini bukan di tambang emas atau timah ya. Dulu ada permainan juga kerjasama ke perusahaan batubara yang namanya Yunisara. Nah, apa artis-artis yang lainnya yang nggak ikut? Ya. Nah, itu bro, cobalah ya semua rekening-rekening mereka atau transferan itu coba diperiksa atuh KPK ya. Indonesia jangan hanya memanggil mereka itu sultan-sultan saja gitu loh Pak ya. Salam waras, semoga ini terkuak dengan ucapan saya. Salam NKRI.